udah mimpi di Brazil. Kok bisa? Nomor 5 yang mana nih? Semuanya ya? Dua-duanya ya? Oke, kita coba ya. Nomor 5 kira-kira apa? Yang A? Dia fungsinya garis ya? Fungsinya garis saja. Ya, ketika X-nya 0, kita bisa pakai tabel XY. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 0 ya? Oke. Ketika Y-nya 0, X-nya 0. Cuma satu titik. Ada titik yang lain? Ketika Y-nya 2, X-nya 1 ya? Oke, berarti 0,0 dan 1,2. Betul nggak? Ya. Oke. Dari 2 titik kita bisa buat garis. Oke, gitu ya kira-kira ya. Nah, apakah fungsi itu surjektif? Surjektif itu bagaimana? Maaf Bu, Oh ya, Balik. kebalik itu ya? terbalik Bu satunya. Iya. Ini kenapa jadi minus ya? Oke. Nih, sukanya gitu ya. Kalau nggak fokus. Ini 1. Pas kita naik kelas sebelumnya, aku udah punya slide. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, fungsi surjektif tuh gimana sih? Fungsi ya? Aku bisa dapat uang. Oh, domainnya berhubungan sama 2 dari domainnya, Bu. Jadi dia ada punya pasangan di domain 2 ya. Kemudian lebih dari 1. Apa sih? Ya, definisinya apa ya? Kemarin lupa ya. Pokoknya dia bentuknya seperti ini. Gitu ya. Kemudian seperti ini dan sisa nggak di kodomain? Boleh sisa ya? Enggak. Di kodomain boleh sisa nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh? Kalau pada nggak boleh ya? Di sini pada ya? Oke. Nah, berarti di sini fungsi fx ini menyatakan surjektif atau satu-satu atau mungkin bijektif? Gambarnya kira-kira gimana? Dia pasti satu-satu ya. Jadi untuk x yang berbeda akan mendapatkan y yang berbeda, nilai yang berbeda. Ya kan? Jadi setiap x yang berbeda maka y-nya akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi dia satu-satu atau bijektif ya. Injektif bisa, bijektif juga bisa gitu ya. Jadi dia bukan fungsi pada. Nah, jelaskan. Nah, jelaskannya gimana? Ini kan kita bisa Tinggal ditunjukkan bahwa fungsi kodomainnya mempunyai pasangan satu gitu ya di domain gitu ya. Jadi hanya mempunyai pasangan tepat satu di domainnya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Boleh. Nah, sedangkan kalau GX itu karena dia fungsi kuadrat, maka gambarnya adalah seperti ini. Ya, dia kebetulan ini itu adalah faktornya adalah ada faktornya ya, berarti x min 3 x plus 1. Nah, berarti dia di min 1 sama 3. Ya, 3. Sedangkan dia sumbu simetrinya min b per 2a-nya adalah 2 per 2. Berarti 1 di sini dan min 3. Min 4 ya. Y-nya min 4. Dia memotong di 0,3. Ini titik puncaknya. Dia memotong di min 1,0
Kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau ini berarti dia akan bentuknya akan kan seperti ini terus ya. Akan seperti ini. Nanti yang ini akan seperti itu gitu ya. Kan gitu ya. Tadi katanya modern seperti Ya, dan seterusnya. aku bang jauh. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sedangkan ini Harusnya punya asik sih. pembedanya sama injektif dan bijektif gitu ya. Udah punya Jadi dia ninja punya tidak pasangan, kodomainnya punya pasangan lebih dari satu. Ya, Easy. satu atau lebih gitu. Easy, bro. Oke, kira-kira Maaf Bu, Hah? Gimana? mungkin menurut saya yang 5A itu fungsi pada Bu. Soalnya kalau di buku fungsi 11 itu kan menurut di buku fungsi 11 itu anggota himpunan B kodomennya punya pasangan 2 kali atau lebih. Nah, tapi kalau fungsi pada semua anggota himpunan B punya pasangan, Bu. Nah, jadi kalau A kan berarti Nggak boleh, nggak harus lebih dari satu ya? Nggak enggak Bu kalau harus di buku. satu atau lebih ya? Iya, malah yang B itu menurut saya bukan fungsi pada. Soalnya di bawahnya min 4 ini dia di bawah min 4 kan tidak punya pasangan di X-nya gitu, Bu. Oh iya, sorry, iya betul. Karena ini ada fungsi ini ya, semua anggota bilangan real ya, Iya. nggak ada pembatasnya ya. Ya, berarti yang di bawah X kurang dari langsung dong. minus 4 ya? Iya. Dia nggak punya. Lebih kecil saja, Bu. Nggak usah pakai sama dengan. Oh iya. Kurang, lebih kecil. Keren banget Ini jadi saya nggak ada, jadi innocent baru main. ada fungsi, nggak ada nilainya ya. Ada kan enggak? Ada pilihan banget. Oh iya. Karena di kodomain dia bersisa ya, sedangkan ini pada, bukan surjektif pada. Yang Ibu bilang kan surjektif itu ada onto dan into ya. Ya, kalau di buku itu memang kodomainnya tidak bersisa. Nih, biasanya yang kamu itu di sini ya. Ya. Sedangkan apa tadi? Kalau fungsi 1 itu bisa Fungsi 11 itu bisa kosong atau 1 doang. Nggak bisa lebih dari 1. bisa kosong atau 1. Tapi kalau fungsi surjektif atau fungsi pada, Fungsi pada itu yang penting ada isinya, Bu. yang penting Kodomainnya. ada isinya. Bentar, tadi definisinya. banget, kok dia tahu? Gak suka yang itu. Iya, bro. Ya, kalau di situ sih memang Siapa kakek menang? Ada friend. di apa nih? Di pengertiannya ya, fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan, berarti harus paling nggak punya pasangan ya. Mau 1 atau 2. Iya. Ya, yang penting ada pasangannya. Oh iya. Berarti Ibu. Oke. Kita ralat ya berarti ya. Mungkin dia lah. Terus Ya, kalau dari situ nggak harus Itu sembunyi di sini. eh, Di sini tahu. nggak harus ada double ya. Banyak itu suka ngecek di sini. Nggak harus punya 2 pasang di domainnya ya. Jadi dia yang penting, jadi fungsi injektif atau bijektif pun bisa menjadi fungsi surjektif gitu. Fungsi Jadi pada. kalau di buku itu bijektif itu irisan dari pada sama 11, Bu. Iya. Jadi 1 kodomen, 1 domain gitu. Ya, tapi kalaupun fungsi 1 berarti fungsi 1 yang diambil yang bijektif kan ya? Lebih ke bijektif, bukan
fungsi satu-satu yang kodomainnya tidak punya pasangan ya. Kalau bijektif itu kan berarti semuanya berpasangan, Bu, kalau kodomainnya. Dan itu satu. Berarti fungsi satu-satu kan ada yang enggak kan? Iya, kalau satu-satu ada yang tidak berpasangan. Berarti fungsi pada itu adalah fungsi bijektif itu adalah fungsi surjektif juga ya. Fungsi Iya, pada juga. surjektif sama pada. Ya, berarti mungkin meluruskan yang kemarin kali ya. Berarti fungsi bijektif itu adalah bisa fungsi injektif, berarti dia masuk fungsi injektif atau fungsi pada gitu ya. Jadi bijektif ini bisa masuk ke dua fungsi tadi, tidak hanya fungsi injektif aja atau tidak hanya fungsi satu-satu aja, tapi dia fungsi surjektif karena di situ dia hanya minta himpunan B harus mempunyai pasangan, gitu ya. Oke, berarti kalau gitu Ibu luruskan lagi, berarti ini masuk fungsi pada. Karena dia himpunan B-nya mempunyai pasangan. Mempunyai pasangannya. Sedangkan ini fungsi, bukan fungsi pada. Karena pada himpunan B ada atau karena ada anggota pada himpunan B yang tidak mempunyai pasangan. Pasangan di domain ya. Bukan, kita ditembak. Nah, misalnya Aku enggak. Y kurang dari 4. Yang enggak ada Minus 4 ya. mukanya. Y kurang dari minus 4. Kemudian Jadi juga itu ya. juga Ini berarti tadi adalah malah justru fungsi pada. Yang ini bukan fungsi pada. Karena di kodomen, di himpunan B, ada yang tidak mempunyai pasangan. iyalah. Gara-gara dia ketemu Gitu ya. Oke, terima kasih Faiz. Ada lagi? di office aja. Office one. 8B, Tiba-tiba pas sekali doang. Berapa itu? 8? Jadi sharing. Terus dia 8B. 8B. aku deg-degan loh. Pas tadi. Dekan malah kalau jadi sharing nggak deg-degan gitu ya. Serem. Serem banget. Sekali kena. Ini ya. 8B. Oh, akhirnya di sini. Kenapa itu 8B? Wah, Gambar grafiknya. Oke. Ini kira-kira grafiknya kayak apa? Apakah rasional Linear. atau linier? Ya, karena variabel karena di penyebut tidak ada variabel ya. nanti pas dia Jadi itu sama juga hx-nya adalah 4/2 minus 5/2x atau sama dengan 2 minus 5/2x gitu ya. Nah, ini sendiri adalah persamaan linier. Jadi linier. Ya, tinggal cari sumbu X yang berpotongan sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian buat garisnya. Gitu ya. Terus kalau domainnya, ya otomatis kalau linier domainnya, domain H berarti dia ada di semua anggota bilangan real. Tapi kalau range-nya, range-nya juga ya. Range-nya juga otomatis semua anggota bilangan real. Oke, gitu. Nggak ada masalah ya? Ya, ada lagi? 9, Bu. 9. Oh ya, 9. Ini kebetulan di buku ada tulisannya apa? SBMPTN. Soal apa itu tadi? Ya. Nah, ini
apa ya, sebenarnya nggak sulit ya, cuman ini ada informasi tambahan ya. Jadi selain informasinya F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 2, yang ditanyakan ini kira-kira tambahannya apa? Fx lebih dari sama dengan 0. Iya, Fx lebih dari sama dengan 0. Oh ya, oke. Maaf ya, Fauzi ya. Nak. Silent. Oke, maaf ya, ada backsound-nya terlalu mengganggu ya. Ya, F1-nya sama dengan 0. Ini tadi, Fx lebih besar sama dengan 0. Ini kira-kira menuju kemana ya? Maksudnya apa? Informasi apa yang bisa digali dari situ? Puncaknya 0. Maksudnya koordinat 0. Y-nya 0. Titik puncaknya sama dengan 0. Ini titik puncak itu titik minimumnya apa maksimumnya kira-kira? Minimal. Minimum. Oke, minimum ya, karena dia akan seperti ini. Berarti Y-nya itu di 0. Ya kan? Ini Y-nya sama dengan 0. Oke. Dia di minimum, kemudian Y-nya 0. Atau YP-nya 0. Gitu ya. Oke. Nah, di sini F1 maksudnya kan berarti ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah 0. Gitu kan? Ketika X-nya 2, maka Y-nya 2. Ya. Nah, tadi YP-nya itu 0. Berarti ini kan ya. Ketika X-nya 1. Kita bisa pakai rumus. Kalau kalian masih ingat pakai ini juga boleh. Y sama dengan AX min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Gitu. Tinggal masukin aja, masukin itu ya, ini berarti ini informasi X puncak dan YP-nya. XP ini YP-nya, gitu ya. Ini boleh pakai X yang lain, ini Y-nya yang lain tadi. Masukin ke sini untuk mencari A-nya, gitu ya. Masih ingat nggak rumus ini? Kalau misalnya nggak inget, pakai rumus apa ya? Coba pakai ini dulu ya. Y-nya berarti ini 2, ini A, ini X-nya kebalik nggak ya? X-nya 2, ini XP-nya 1, ini kuadrat, ini ditambah 0. Gitu ya. Berarti ini 2 sama dengan A, ini karena 1 dikuadratin 1 ya. Berarti A-nya 2. Maka persamaan kuadrat ini adalah Y sama dengan A-nya 2, masukin. X-nya tetap X, XP dan YP-nya kita masukin. Berarti ini min 1, kuadrat ditambah 0, YP-nya 0. Maka jadi Y sama dengan 2 kali X kuadrat min 2X plus 2. Atau Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Gitu. Ini persamaan kuadratnya. Ya. Gitu. Plus 1, Bu. Min 2X plus 1 yang di dalam. Oh iya, plus 1 ini ya. Berarti ini plus 2. Oh iya, betul. Gitu. Ada cara lain nggak ya? Selain pakai ini apa? Turunan, Bu. Waduh. Kok turunan? Jangan pakai turunan. Yang lain apa ya? Ada yang punya ide? Ada yang betul? Persamaannya seperti ini tapi nggak pakai rumus ini? Takutnya lupa aja ya pakai ini. Ada, kayaknya ada deh. Digambar ya? Kalau digambar bisa nggak? Coba kita gambar. Bisa sih, Bu. Bisa nggak pakai turunan. Pakai apa? Pakai itu rumus nilai X puncak B per 2. Oh ya, pakai Dengan 1. simetri. Oh iya, B per 2 sama dengan 1. Min B per 2 sama dengan 1. Min Min B sama B-nya berarti sama dengan 2A. Terus diapain?
B plus 2A sama dengan 0. Nanti jadi persamaan 3 variabel. Nanti kan bisa dijadiin fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nanti masukin f1 sama dengan 0, f2 sama dengan 0, sama b plus 2a sama dengan 0. Boleh. Jadi sebelum pakai ini juga kalian tadi bisa pakai itu ya, pakai ini ya. Berarti ini bisa pakai b-nya sama dengan min 2a gitu ya. Berarti kalau misalnya ax kuadrat plus bx plus c, ini kan persamaan y-nya, persamaan kuadratnya. Nah, ini b-nya dijadiin min 2a, kemudian nanti c-nya itu juga bisa jadi variabel a juga ketika kita tahu y-nya kan, yp-nya itu kan, yp itu kan min d per 4a ya. Nah, yp-nya 0, ini min d per 4a, berarti min d-nya juga sama dengan 0 ya. D itu apa? Min b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Berarti ini juga sama juga b kuadrat min 4ac sama dengan 0. B-nya tadi bisa masukin min 2a, ini dari sini juga boleh. Berarti ini jadi 4a kuadrat min 4ac ya, sama dengan 0. Berarti ini 4a kuadrat sama dengan 4ac, a kuadrat sama dengan ac, a-nya bisa dicoret 1 gitu ya. A berarti sama dengan c. Berarti ketemu c-nya sama dengan a, b-nya sama dengan min 2a. Ini masukin YP tadi adalah ini Y aja ya. Y-nya adalah AX kuadrat ditambah minus 2AX. Sorry. Ini berarti AX kuadrat min 2A ditambah A gitu ya. Min 2AX ya. Min 2AX sorry. Min 2AX ditambah A. Jadi persamaannya Y sama dengan AX kuadrat min 2AX ditambah A. Nah, sekarang nyari A-nya adalah ya tinggal masukin salah satu titiknya ini. Nah, ketika X-nya 2, maka Y-nya juga 2. Berarti di sini Y-nya 2, ini X-nya masukin 2, berarti jadi 4A, dikurangi X kali 2, X-nya 2, berarti min 4A, ditambah A. Ini coret, karena sama, berarti A-nya sama dengan 2. Dapatlah 2. Masukin ke sini. Ya. Berarti dapatlah Y sama dengan 2X kuadrat min 4X ditambah 2. Sama ya? Ya. Jadi, kalau kalian masih ingat rumus X puncak Y puncak ini, langsung bisa pakai ini. Tapi kalau nggak ingat, dengan cara yang agak tadi ya, memasukkan fungsi-fungsi F1, F2 ini sama X puncaknya, min B per 2A dan min D per 4A. Gitu ya. Oke, jadi pakai apa? Harus tadi mikirnya ya tadi bahwa fx lebih besar sama dengan 0 ini adalah punya informasi dia punya titik puncak. Titik puncaknya adalah ketika y-nya sama dengan 0. Karena dia punya titik minimum, lebih besar sama dengan berarti dia minimum. Oke, kira-kira seperti itu. Ibu, boleh diulang, masih belum terlalu ngerti, Bu. Yang rumus titik puncak aja, saya masih agak bingung. Maaf, tadi ada suara, ada yang tanya ya? Boleh ulang, Bu? Masih belum terlalu ngerti, Bu. Oh ya. Ini yang nomor 9 ya? Ibu, boleh diulang dari awal nggak, Bu? Dari yang rumus awal. Nomor 9? Iya. Oke. Nomor 9 ada 2 cara. Yang pertama adalah, jadi yang diketahui adalah, pertama adalah F1 sama dengan 0. Ini maksudnya ketika X-nya 1, maka Y-nya didapatlah 0 gitu ya. Kita tahu dia fungsi kuadrat bukan?
Berarti F itu bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu ya. Nah, kemudian diketahui juga ketika F-nya 2, F2, gitu ya, X-nya 2, maka Y-nya 2. Ketika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, selain 2 ini, diketahui juga bahwa Fx itu lebih besar sama dengan 0. Ini bukan nggak ada artinya. Ini artinya adalah bahwa Y-nya itu hasilnya tuh lebih besar sama dengan 0. Jadi dia punya titik minimum 0 atau lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, berarti otomatis dia ada di bentuknya akan terbuka ke atas. Y-nya itu adalah di minimum 0. Nah, karena dia di titik minimum, maka dia disebut Y puncak. Oke. Oke, gitu ya. Nah, otomatis kalau gitu, ada nggak di sini yang mempunyai informasi Y-nya 0? Ada, ini. Ketika X-nya berapa sih? 1. Berarti ini kita bisa sebut Y-nya, YP-nya itu 0, maka XP-nya adalah 0. Gitu kan ya? Kok 0? 1. Nah, 1. Dari informasi itu. Karena kan kalau persamaan kuadrat, titik puncaknya hanya 1 ya. Atau dia punya informasi Y-nya minimum di 0. Berarti dia hanya menyinggung di 1 titik gitu ya. Atau titik. Ya. Di 1,0. Di 1,0. Nah, 1,0 ini adalah titik puncaknya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada 2 cara menggunakannya. Yang pertama, kalau kalian masih ingat bahwa ada persamaan Y sama dengan A kali X minus X puncak dikuadratin ditambah YP. Ya, atau yang kedua adalah memakai rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kemudian dimasukkan nilai-nilai yang diketahui. Gitu ya. Nah, yang pertama mungkin. Yang pertama kalau misalnya kalian sudah tahu rumus ini. Ini ada di matrikulasi ya, kalau masih ingat. Nah, ini ada 2 titik yang kita ketahui, yaitu di 1,0 XPYP-nya dan di 2,2. 2,2, misalkan di sini. Ini 2,2. Gitu ya. Nah, ini masukin Y dan X sembarang titik yang diketahui. Nah, ini kita masukin 2,2 ini. X-nya 2, Y-nya 2. Gitu. Nah, yang ditanyakan, yang ini mau diketahui apanya? A-nya. Karena kita sudah tahu X, Y sembarang, yaitu 2,2. Kemudian XP dan YP-nya, yaitu 1,0. Nah, ini tinggal A-nya kita belum tahu. Kemudian ini XP-nya ini adalah 1. YP-nya adalah 0. Berarti ini tinggal masukin 2 sama dengan A. Tinggal selesaikan ya. Ini 1 dikuadratin ditambah 0. Maka A-nya sama dengan 2. Ketemu A-nya terus ya, masukin lagi ke rumus awal dengan Y dan X-nya. Ya, karena persamaan ya. Jadi Y-nya dan X-nya dibiarkan. Kita masukin A-nya 2, X. Kemudian yang dimasukkan lagi adalah XP dan YP-nya. Yaitu 1 dan 0. Berarti persamaan umumnya adalah 2 kali X kuadrat min 2X plus 1, gitu ya. Berarti atau Y-nya sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 2. Ini adalah persamaan kuadratnya. Ya, ini belum menjawab yang F0, F4 ya. Jadi baru menentukan persamaan umum dari fungsi kuadratnya. Persamaan umum, persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Nah, sekarang kalau kalian nggak tahu rumus ini, ya, atau lupa ini rumusnya, maka kalian bisa pakai rumus yang apa adanya aja.
rumus persamaan kuadrat kalian tahu ini. Oke. Kemudian kalian tahu ada sumbu simetri. Ada sumbu simetri atau titik puncaknya atau XP-nya. Gitu ya. Ya, XP-nya itu di mana sih? XP-nya adalah min B per 2A. Ya. Min B per 2A. Di sini kita tahu tadi bahwa F1 sama dengan 0 ini adalah XP YP-nya. Ya, XP-nya 1, YP-nya 0. Maka ini XP-nya harusnya 1. Ini berarti min B per 2A-nya kita nggak tahu. Nah, ini berarti min B itu sama dengan 2A. Atau B itu sama dengan 2A. Kita substitusikan gitu ya. Dari XP dan YP-nya. XP-nya sudah dapatlah B sama dengan 2A. Nah, sekarang YP adalah 0. YP-nya 0. YP itu apa? Min D per 4A. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini berarti min D-nya sama dengan 0. Atau D-nya sama dengan 0 gitu kan ya. Karena 0 kan ya. Jadi dibagi minus pun juga tetap 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Sama dengan 0. B itu apa? B itu adalah, ini minus 2A ya. B itu minus 2A. Kalau dikuadratin jadi apa? Jadi 4A kuadrat. Minus 4AC sama dengan 0. 4A kuadratnya berarti sama dengan 4A kuadrat berarti sama dengan 4AC. Maka A kuadratnya sama dengan AC. Atau A sama dengan C. Kelihatan ya? Ya. Dapatlah. Nggak kelihatan, Ibu. Oh, nggak kelihatan. Oke, tadi di sini D-nya sama dengan 0, gitu ya. Karena Ibu ulang, min D per 4A sama dengan 0, YP-nya 0. Min D sama dengan 0, berarti D-nya sama dengan 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti B kuadrat tadi apa? B kuadrat adalah min 2A. B-nya itu min 2A. Berarti kalau dikuadratin jadi 4A kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Berarti 4A kuadrat, di sini ya, 4A kuadrat sama dengan 4AC. Maka 4-nya bisa dicoret, A-nya 1 boleh dicoret ya. Berarti dapatlah A sama dengan C. Nah, C-nya itu diganti A, B-nya diganti minus 2A. Berarti cuma satu variabel aja. Ya kan ya? Berarti Y-nya akan berubah dalam satu variabel semua. Berarti ini jadi AX kuadrat ditambah B itu adalah min 2AX ditambah C. Ya. Y dan X-nya kita bisa masukin dengan titik sembarang tadi ya, yaitu 2,2. 2,2 masukin situ, berarti ini 2, ini 2 kuadrat, berarti ini 4A, ini 4A juga ditambah C. Ini dan ini bisa hilang, berarti C-nya sama dengan 2. Oh, kok C sih? Ini A ya? Sorry. Ini A. Ini A ya? Berarti A-nya dapatlah 2. Ya, A-nya dapatlah 2. Ketemulah kalau A-nya dapatnya 2, ya berarti masukin kembali ke rumus. Mana ini ya? Ini tadi ya? Ke rumus yang variabelnya A semua tadi. Dirubah A semua. Jadi Y, mana lagi ya? Y sama dengan tadi AX kuadrat dikurangi 2AX ditambah A. Nah, ini masukin berarti ini 2X kuadrat min 2 kali 2 berarti min 4X ditambah 2. Sama kan ya jadinya? Ini dan ini sama.
Nah, kemudian kalau F0 dan F4 ya tinggal masukin ketika X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Berarti ini 0, 0, berarti Y-nya 2. F0 ini berarti 2. Ditambah F4 berarti berapa? Nah, masukin X-nya 4. Berarti 2 kali 16 ditambah, dikurangi 4 dikali 4 berarti 16. Ini 16 ditambah 2. Berarti ini 16 ditambah 2, gitu ya? 18. Ya nggak sih? Jadi 2 kali X-nya 4 ya? 16. Ibu maaf, Ya, dari A sama dengan C ke bawahnya saya masih kurang paham. ada A sama dengan C. Ke bawahnya itu yang mana nih? Yang itu, yang sama dengan AX kuadrat 2AX tambah A. Ya itu dari mana Ibu? Dari mana? Oke, bentar ya. Ini Ibu hapus ya, yang ini ya. Biar ada space aja. Oke, tadi dari mananya? Dari ini. Y sama dengan, tadi kan rumus umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, tadi udah diketahui B-nya sama dengan min 2A, C-nya sama dengan A. Tadi udah diketahui ya? Udah tahu? Sampai sini tadi? Nah, ini masukin aja. Berarti Ibu buat B-nya min 2A atau 2A? min 2A. Oh, Karena oke. tadi min XP tadi sama dengan 1, ya kan? XP itu adalah min B per 2A sama dengan 1. Min B itu sama dengan 2A atau B itu sama dengan minus 2A. Tadi kelupaan minusnya ya. B-nya itu minus 2A. Jadi ini jadi AX kuadrat minus 2AX ditambah A. Gitu. Oke? Udah ya? Jadi ini tinggal rumusannya, jadi persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 4x ditambah 2. Ini berarti masukin ketika x-nya 0, maka y-nya berapa? 2. Ya, y-nya 2. Ketika x-nya 4, y-nya berapa? 16 kali 2 dikurangi 4 kali 4, 16 ditambah 2. Ini berarti 16 ditambah 2, 18 ya? 18 ditambah 2 berarti sama dengan 20. Gitu. Ibu, yang dari mana Ibu? Gimana? Yang A sama dengan 2 dari mana? A sama dengan 2. A sama dengan 2 dari... A sama dengan 2 tadi dari mana ya? A sama dengan 2. A sama dengan 2. Ini masukin. Ini tadi AX kuadrat min 2AX plus A kan? Y sama dengan ini kan? Iya nggak? Iya Bu. Oke. Nah, masukin F2 sama dengan 2. F2 sama dengan 2. Berarti ini ketika X-nya 2, Y-nya 2. Masukin di sini. Y sama dengan AX kuadrat. Ini masukin ke AX kuadrat. Jadi ketemunya A-nya 2. Oh ya Bu. Oke. Nanti tinggal A-nya masukin di persamaan ini tadi. AX kuadrat plus minus 2AX plus A. Dapatlah 2X kuadrat min 4X plus 2. Gitu ya. Ibu kalau yang itu Bu, itu kan yang D sama dengan 0 tuh B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kan Bu ya? Kalau B-nya tuh kan min 2A. Min 2A dikuadratin atau min 2A kuadrat Bu? Min 2 di B kuadratnya itu. Iya. B kuadratnya. B-nya tadi kan min 2A dikuadratin. Jadi min 4A kuadrat Bu? Gitu. Jadi 4A kuadrat dong. Minus kalau dikuadratin positif bukan? Oh iya. Iya.
Jadi minus 2A dikuadratkan. Jadi minusnya ikut dikuadratkan. Jadi B-nya jadi bukan 2A apa gimana, Bu? B-nya minus 2A. Cuman karena B kuadrat berarti minus 2A-nya dikuadratkan. Maka menjadi 4A kuadrat. Oh, oke, Bu, oke. Oke. Ya. Makanya Ibu tadi mending karena sama dengan 0, ini kan harusnya main D sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, biar nggak bingung-bingung sama proses negatif lagi, maka negatifnya Ibu langsung bagi aja sama negatif lagi. Tapi kan 0 di sini tetap 0 ya. Jadi enaknya langsung D sama dengan 0, D sama dengan 0 gitu ya. Jadi udah nggak berproses sama negatif lagi, nanti bingung lagi. Minus 2A sudah dikuadratin, kemudian ketemu sama negatif lagi gitu ya. Nanti pusing lagi. Ya. Jadi ini diproses dulu boleh gitu ya. Kalau misalnya nggak ada masalah dengan minus ketemu minus ketemu plus gitu, nggak ada masalah harusnya ya. Cuman ini diproses dulu biar nggak membingungkan saja juga boleh. Oke, ada lagi? Oh, ini udah lewat dari, oh enggak ya, kita sampai jam 11 ya. Udah deg-degan. Kirain udah jam lewat 58. Oke. Bu, yang nomor 5 tadi kan Mbak Is bilang yang A tuh bukan fungsinya, terus yang bawahnya fungsi. Tapi jawaban saya beda. Boleh diulang nggak, Bu? Tadi saya baru masuk, Bu. Tadi yang malah yang fungsi itu yang A. Yang B yang bukan. Ya, yang Ibu tadi yang agak salah tadi. Agak kejebak di situ ya. Nah, ini yang benar adalah jawabannya Faiz tadi ya. Jadi Faiz tadi bilangnya A tadi yang benar, yang B yang salah. Boleh diulang, Bu? Diulang. Jawabannya beda, Bu. Oke, ini dihapus dulu ya. Oke, Bu. Ya, bagian mananya? Diulang semua atau gimana? Ya, tadi saya nggak ikut, Bu, soalnya baru masuk. Baru masuk lagi. Yang A itu adalah ini fungsi pada itu adalah fungsi di mana fokusnya di himpunan B gitu ya. Di himpunan kodomainnya itu mempunyai pasangan, gitu kan ya. Jadi dia hanya kalau kemarin agak sedikit rancu kali ya, ibunya bilangnya harus ada double gitu ya. Harus ada seperti ini enggak ya? Jadi dia pun yang penting di kodomain ini harus punya pasangan. Jadi dia nggak boleh bersisa gini, nggak ada pasangan di kodomain ya. Dia harus punya pasangan di domainnya. Nah, permasalahannya adalah kalau fungsi, jadi fungsi bijektif ini bisa masuk ke fungsi injektif dan dia juga bisa masuk ke fungsi surjektif ternyata ya. Ya, kalau karena dia hanya di kodomain harus punya pasangan gitu aja. Sedangkan bijektif di semua kodomainnya pasti punya pasangan. Gitu kan? Nah, satu-satu pula gitu ya. Nah, kalau fungsi surjektif nggak harus satu-satu, tapi yang jelas kodomain di fungsi kodomainnya harus punya pasangan. Nah, kalau fungsi linier ini jelas dia bijektif, ya kan? Satu-satu dan semua kodomainnya punya pasangan. Satu-satu dan semua kodomainnya punya pasangan. Jadi dia Jadi dia satu-satu dan punya pasangan. Ya, seperti itu. Ya. Atau bisa disebut bijektif. Tapi tadi fungsi bijektif itu bisa masuk fungsi surjektif juga. Nah, jadi ini adalah fungsi pada.
Karena tadi boleh disebutkan karena di fungsi kodomain, di kodomainnya semua punya pasangan. Boleh seperti itu. Nah, kalau fungsi yang kuadrat di sini adalah ada kodomain yang tidak mempunyai pasangan. Yaitu kenapa? Karena ini kalau misalnya digambar, dia akan seperti ini. Ini main 1, ini 3, kemudian gini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini main 4, ini 1, main 4 gitu ya. Ini titik minimum. Nah, ini berarti Y-nya harus lebih besar dari main 4 kalau fungsi range-nya. Range dari fungsi itu. Nah, berarti gimana untuk Y kurang dari min 4? Ini nggak ada. Tidak terdefinisi. Nah, maka itu tidak ada hasil ya. Maka tidak ada Y kurang dari min 4. Nah, padahal di situ karena fungsinya real ke real, jadi min 4 ke bawah itu pasti akan ada nilainya. Jadi di kodomain ya, di fungsi himpunan B-nya gitu. Di kodomainnya, di situ ada minus 4, ada minus 5 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ya. Ada pecahan juga di situ kan ya. Nah ini ada, tapi dia nggak punya pasangan di domainnya. Nah, karena dia tidak punya pasangan di domainnya, maka ini bukan fungsi pada. Karena di fungsi pada, himpunan B harus punya pasangan. Gitu aja. Jadi ini bukan karena apa? Karena ada himpunan B yang tidak mempunyai pasangan, tidak punya pasangan di domain. Pasangan Bu, kalau tahu cara titik puncak minimumnya gimana, Bu? Tadi pakai min B per 2A. Kalau X puncaknya min B per 2A, kalau YP-nya adalah min D per 4A. Atau masukin aja X puncak ke fungsinya, fungsi kuadratnya. Gitu ya? Ibu, jadi soal yang harus pakai titik puncak itu yang mana aja, Bu? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan punya nilai puncaknya. Titik puncak. Tapi nomor 5 nggak disebutin fungsi kuadrat, Bu. Oh iya, ada. Ada. Ada ya, Bu, ya. Oke. Berarti kalau fungsi kuadrat itu harus cari dulu ininya, Bu, titik puncaknya dulu. Iya, ya sesuai soal sih ya. Tapi biasanya ya tergantung soalnya, dibutuhkan apa enggak gitu ya. Oke. Tapi biasanya ya berkaitan. Nomor 5 tuh, Bu, yang A tuh saya jawab salah, soalnya saya kira kalau misalkan fungsi objektif nggak termasuk, misalnya kalau bijektif berarti bukan subjektif gitu. Oh ya, kemarin mungkin belum kemarin masih agak-agak, masih, nanti boleh deh Ibu kasih nilai deh ya, walaupun sebenarnya ada ya salah di situ ya, tapi Ibu karena mungkin nggak begitu engah gitu. Oke deh ya, nanti coba nomor 5 nanti kalau masih ada semi-semi yang Ibu kesalahan Ibu kemarin gitu ya, belum ya tadi bahwa Ibu kan nggak menggarisbawahi bahwa fungsi bijektif itu bisa masuk ke injektif atau surjektif. Kemarin cuma masuk bijektif itu masuk ke injektif aja gitu ya. Jadi surjektif itu nggak masuk, fungsi bijektif itu nggak masuk ke fungsi pada gitu. Gitu ya. Jadi nanti coba Ibu lihat, Ibu kasih nilai lah, walaupun nggak sempurna karena itu salah gitu ya. Ada lagi? Oke, ini udah jam 11. Takutnya pasti ada pelajaran lainnya. Oke, kalau gitu Ibu tutup saja ya. Terima kasih. Ini tadi Ibu
rekam. Semoga kalau misalnya iya nanti Ibu share linknya. Oke. Jika ada yang tidak ikut dari awal. Oke, gitu. Makasih untuk semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bu Arti. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.